Selain sebagai bahan pengawet alami, garam juga memiliki banyak manfaat yang lainnya. Adapun beberapa manfaat garam bagi tubuh adalah membantu sistem pencernaan. Garam dipercaya dapat membantu sistem pencernaan karena garam bisa merangsang enzim pencernaan klorida dan protein yang membantu pencernaan. Nah, sebagai wawasan berikut ini adalah proses pembuatan garam dari air laut. Membuat garam tidak semudah yang dibayangkan. Ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan oleh petani garam. Berikut ini adalah faktor-faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pembuatan garam dari air laut. Faktor pertama, kualitas air laut itu sendiri. Kualitas air laut sangat mempengaruhi hasil maupun proses pembuatan garam. Sehingga, tidak semua daerah pantai atau air laut dapat digunakan untuk produksi garam. Hal ini disebabkan karena tingkat keasaman air laut sangat mempengaruhi. Jika suatu daerah berdekatan dengan muara sungai, air laut dapat tercampuri air tawar sehingga menyebabkan kualitas garamnya menurun atau bahkan susah untuk menghasilkan garam. Air garam supaya bisa mengkristal diperlukan konsentrasi antara 25 sampai dengan 29 derajat B. Jika konsentrasi air tua di bawah 25 derajat B, maka kalsium sulfat akan banyak mengendap. Sedangkan jika konsentrasi air tua lebih dari 29 derajat B, maka magnesium akan banyak mengendap. Faktor kedua, terdapat ada sejumlah faktor lain yang diantaranya adalah faktor cuaca, yakni angin dan suhu. Semakin kencang angin yang bertiup maka penguapan air laut juga akan semakin cepat. Selain itu, faktor suhu udara juga berperan dalam mempercepat penguapan. Jika udara panas dan angin bertiup kencang, maka air laut akan cepat menguap. Tetapi sebaliknya, jika kondisi cuaca dingin maka penguapan tidak maksimal. Sehingga hasil yang diperoleh tidak sama pada saat suhu panas dan angin bertiup kencang. Faktor cuaca yang kedua adalah faktor curah hujan. Apabila curah hujan memiliki intensitas yang tinggi, maka proses penguapan menjadi berkurang sehingga hasil produksi garam juga akan menurun. Faktor cuaca berikutnya adalah faktor periode musim kemarau. Lamanya musim kemarau juga mempengaruhi produktivitas garam karena semakin panjang kemarau, maka proses pembuatan garam juga akan semakin lama sehingga produksivitasnya juga akan meningkat. Lalu faktor yang ketiga adalah tanah. Sifat porositas tanah sangat mempengaruhi proses pembuatan garam, terutama pada cara tradisional. Apabila porositas tanah tinggi, maka hasil pembuatan garam akan rendah atau sedikit karena air laut banyak yang terserap ke dalam tanah. Setelah faktor air laut, cuaca dan tanah dirasa cukup aman, maka berikut ini adalah metode pembuatan garam secara tradisional. Membuat garam dengan cara tradisional dapat dilakukan dengan peralatan yang sederhana. Hal-hal yang dibutuhkan adalah lahan yang luas untuk proses penguapan dan alat untuk mengalirkan atau menyiramkan air laut ke tempat penguapan. Pertama-tama, hal yang harus dilakukan adalah mengalirkan air laut ke tempat yang luas. Tempat luas yang biasanya digunakan adalah berupa sepetak tanah dengan persiapan khusus. Tempat tersebut digunakan untuk menampung air laut yang akan dipanaskan dengan sinar matahari atau yang biasa disebut penguapan. Prosesnya adalah air dimasukkan ke dalam tempat penampungan dengan cara ditimba menggunakan jerigen atau dengan memanfaatkan pasang surut air laut. Apabila menggunakan pasang surut air laut, tanah diposisikan tidak terlalu tinggi dari air laut. Ketika air sedang pasang, penutup dibuka supaya air bisa masuk ke dalam. Apabila air sedang surut, maka penutup air ditutup supaya air laut terjebak di dalamnya. Selanjutnya, air di dalam sepetak tanah tersebut dijemur di bawah terik matahari. Hal ini dilakukan agar air laut dapat menguap dan menyisakan butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam. Kemudian yang terakhir, petani garam tinggal memanen hasil penguapan air laut.